malam hari ini kita berjumpa kembali di Empower Night. Dan malam ini kita hadir dengan tema dampak di dunia kerja, yang dimana di bulan Juni ini, tema bulan kita ini, atau bulan Juni, temanya itu adalah berdampak, ya. Sebagaimana dalam sharing khotbah minggu pada 2 minggu yang lalu tentang surga atau bumi, dan salah satu tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai anak-anak kerajaan adalah kita harus memberi pengaruh kepada dunia atau berdampak kepada dunia, tidak mengikuti dunia tapi berdampak, memberi pengaruh. Dan sebelum kita memulaikan Empower Night malam hari ini, mari kita berdoa, kita minta tuntunan dari Tuhan supaya kita juga dapat diberkati lewat sesi Empower Night malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah kami yang di surga, yang kami sapa di dalam nama Isa Al-Masih, kami bersyukur buat malam hari ini karena kesempatan yang ada kami dapat bersama-sama dalam momen Empower Night. Terima kasih Tuhan karena kami sudah melewati hari ini, dan kami siap untuk kami dapat diperlengkapi juga lewat Empower Night malam hari ini, yang malam hari ini bersama juga dengan hamba-Mu, ada seorang anak-Mu juga yang takut Tuhan, yang akan juga dapat berbagi berkat lewat pengalaman hidupnya Tuhan. Dan mari Tuhan Engkau juga memakai kami, biar Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa biar setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus Kristus, dan biar kami izinkan untuk Tuhan yang bekerja melalui Empower Night di malam ini. Terpuji bagi nama-Mu, kami bersyukur, kami memulaikan Empower Night di malam hari dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, di bulan April kita sudah lewati tema Be Strong, menjadi kuat. Dan di bulan Mei kemarin kita sudah lewati tema yaitu Be Smart, ya, kita harus cerdas. Dan dari topik-topik yang sudah kita ikuti, termasuk tentang kerajaan versus agama, juga tentang surga dan bumi. Dan biarlah itu juga dapat membuat kita semakin cerdas, kita semakin lebih kritis lagi untuk kita belajar tentang kebenaran Tuhan. Dan di bulan Juni ini kita ambil tema adalah Be an Impact, atau berdampak, menjadi dampak, ya, membawa pengaruh Bapak Ibu, ya, di bulan Juni ini. Makanya malam hari ini untuk Empower Night kita mengambil tema berdampak di dunia kerja, ya, impacting, ya, the marketplace. Karena berdasarkan penugasan Tuhan kepada manusia, pertama Adam itu adalah waktu Tuhan ciptakan Adam, maka salah satu yang Tuhan berikan kepada Adam itu adalah di mana Adam dia bekerja. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian 1 dan kitab Kejadian pasal 2 di situ, maka itulah tugas pertama yang Tuhan berikan kepada Adam. Yang pertama sekali itu adalah dia berikan Taman Eden, dan sesudah itu dia perintahkan untuk Adam dia bekerja untuk mengelola taman tersebut. Itulah yang Tuhan berikan pertama kepada Adam. Jadi Bapak Ibu, pekerjaan itu bukanlah akibat karena manusia jatuh dalam dosa sehingga manusia bekerja, tidak. Sejak waktu manusia sebelum dia jatuh ke dalam dosa, justru salah satu yang Tuhan perintahkan kepada Adam waktu itu adalah untuk supaya dia bekerja, dia mengelola, memelihara taman yang sudah dipercayakan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya pekerjaan kita hari-hari ini itu adalah sesuatu yang memang Tuhan perintahkan. Kalau mungkin selama ini kita
membedakan antara kita misalnya berjemaat di satu gereja lokal, dan kita juga bekerja mungkin di satu perusahaan atau mungkin di instansi pemerintahan. Dan seringkali kita membedakan bahwa waktu kita datang ke gereja itu adalah sesuatu yang rohani, sedangkan waktu kita pergi bekerja yang hari-hari kita ada di situ itu adalah sesuatu yang duniawi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa justru ini sesuatu yang rohani karena justru ini yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena memang adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kita, seperti yang saya singgung pada khotbah 2 minggu yang lalu, bahwa penugasan yang Tuhan berikan kepada kita salah satunya itu adalah kita harus mempengaruhi dunia, bukan mengikuti dunia, tapi kita mempengaruhi dunia. Kita harus berdampak kepada dunia. Karena kalau kita berdampak kepada dunia, maka itulah yang menjadi keinginan Tuhan untuk supaya surga yang tidak kelihatan di surga sana itu bisa kelihatan di bumi, yaitu lewat kehidupan daripada anak-anak kerajaan, yaitu kita semua. Karena saya percaya ada 7,8 miliar penduduk bumi saat ini, semuanya itu waktu dia lahir, itu waktu dia dilahirkan semua sudah Tuhan berikan karunia, Tuhan sudah berikan talenta, Tuhan sudah berikan bakat yang dimana masing-masing kita yang bertanggung jawab untuk dapat menemukan itu, kemudian kita keluarkan itu, kita lepaskan itu kepada siapa? Yaitu kepada komunitas di mana kita berada, Bapak Ibu. Nah, saya pernah menyinggung tentang misteri terbesar dalam kehidupan kita ini adalah Tuhan memilih takdir kita, tetapi kitalah yang harus memenuhi takdir tersebut. Karena semua kita sudah dilahirkan, semuanya paketnya sudah lengkap. Tinggal ditemukan. Waktu kita lahir, kita terus beranjak semakin besar, anak-anak, remaja, pemuda, sampai kita mungkin kuliah, dan akhirnya kita mendapatkan pekerjaan. Maka disitulah kita, sementara hidup kita jalani, maka kita harus menemukan karunia kita harus menemukan bakat kita harus menemukan potensi-potensi yang ada dalam diri kita untuk kita lepaskan, untuk kita keluarkan dengan maksimal kepada siapa? Yaitu kepada komunitas, kepada orang-orang lain. Karena itulah yang menjadi tujuan Tuhan. Masih ingat waktu Tuhan berkata dalam kitab Matius, pasal yang ke-5 di situ, bagaimana kita harus menjadi garam dan menjadi terang. Garam itu waktu dia bekerja tanpa ribut-ribut. Dia bekerjanya secara senyap. Terang pun itu tanpa ribut-ribut. Dia kerjanya itu secara senyap. Waktu kita on, ya, atau kita colok, ya, kabel yang menghubungkan dengan lampu seperti yang ada di studio sini, maka waktu dia terang dia tidak perlu ribut-ribut. Terang datang, tidak. Senyap saja, tapi terang datang. Dan itu yang saya singgung pada 2 minggu yang lalu, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak kerajaan, kita harus tampil seperti ragi, yang dimana dia mulai mempengaruhi secara senyap, tapi lama-kelamaan komunitas itu dia mengalami perubahan, Bapak Ibu. Dan ini yang menjadi topik kita pada malam hari, bagaimana kita berdampak di dunia kerja. Saya belum membacakan ayat, tapi apa yang saya ngomong tadi ada di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, maupun dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-13 dan selanjutnya, tentang bagaimana Yesus katakan kita ini adalah garam dan kita ini adalah terang. Kenapa? Karena dunia ini mereka perlu terang. Kenapa? Karena dunia ini sedang ada di dalam kegelapan. Kerajaan Allah itu bicara tentang kerajaan terang, di mana kerajaan itu memiliki kebenaran, dan kebenaran ini yang akan membuat hidup orang yang gelap itu menjadi terang. Pada waktu apa? Pada waktu dia menerima kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri, yang dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Nah, malam hari di studio ini ada anak Tuhan juga yang takut Tuhan, yang 2 minggu terakhir ini hampir setiap pagi kami sama-sama jalan sehat di lokasi samping Transmart maupun di belakang Transmart, dan sambil kita jalan bersama di pagi hari, maka kita gunakan kesempatan itu sebagai waktu berkualitas untuk dapat sharing satu dengan yang lain. Dan saya selama beberapa hari sharing hamba Tuhan ini, anak Tuhan ini, saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Andes Agus Riri Mase, ya, Magister Sains, yang hari-hari beliau ini adalah menjabat sebagai kepala dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Kupang. Bagi Bapak Ibu yang selama ini bermasalah soal kartu tanda penduduk, kartu keluarga maupun dokumen kependudukan lainnya, maka ini Bapak ini yang paling bertanggung jawab untuk menyangkut masalah kependudukan di kota ini. Dan kita bersyukur juga karena mungkin Bapak Ibu juga sudah mengikuti baik dari koran maupun juga di media sosial, bahwa memang Bapak Agus ini ya seorang yang merangkak dari bawah, lepas dari pendidikan STPDN-nya, kalau tidak salah sebagai lurah di Oesapa, Kelurahan Oesapa, kemudian dia menjadi sekretaris camat, ya, dan kemudian juga sebagai camat, dan dia mengalami di mana sampai saat ini hanya dipercayakan oleh Bapak Wali Kota Kupang sebagai Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang. Nah, saya sapa Bapak Agus Riri Mase. Selamat malam. Selamat malam, Kak Jim. Apa kabarnya, Bapak Agus? Baik, puji Tuhan. Senang bisa sama-sama di malam hari ini. Sangat luar biasa saya. Karena saya terinspirasi dengan waktu kita jalan pagi dan Pak Agus sharing tentang bagaimana Pak Agus lakukan sehari-harinya, khususnya di dinas yang dipercayakan oleh Tuhan melalui pemerintah Kota Kupang, Bapak Wali Kota Kupang, bertanggung jawab atas satu instansi, yaitu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Nah, malam hari ini kami rindu juga supaya Bapak Agus bisa bagi kepada kami, karena dari hasil percakapan kita waktu jalan pagi-pagi itu, yang saya tangkap Bapak Agus itu begitu sangat antusias banget, ya, untuk bagaimana menjadikan instansi yang dipercayakan ini bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi pelayanan kepada masyarakat semakin lebih maksimal, ya. 2 hari terakhir ini kalau tidak salah terjadi kerusakan alat ini di kantor, betul Pak? Jadi tidak melayani masyarakat Khusus untuk pencetakan KTP tidak dilayani. Oke. Karena terjadi kerusakan pada karet rotator daripada mesin pencetakan. Nah, Bapak Ibu, dari posisi yang saat ini Bapak Agus ini sesuatu yang ya mungkin ada banyak orang juga yang mungkin sudah, kalau istilah orang Kupang, maki-maki ancor begitu kalau terjadi keadaan-keadaan yang tidak seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, mungkin saat ini saya akan kasih kesempatan untuk Bapak Agus bisa bercerita tentang pengalaman sebagai birokrat yang dipercayakan, bahwa Bapak Agus ada di instansi yang dipercayakan itu adalah seperti tema kita malam hari ini, adalah supaya Bapak Agus bisa memberi dampak yang positif, dampak yang baik untuk baik secara instansi yang dipercayakan maupun juga pada seluruh masyarakat yang ada di Kota Kupang ini. Baik, kita akan kasih kesempatan sekali lagi. Selamat malam buat Bapak Ibu yang baru bergabung, baik jemaat Lokal Gloria Ministry maupun teman-teman yang sedang mengikuti ini, yang ada di penjuru tanah air, termasuk di berbagai negara yang hadir, yang mengikuti ini lewat online
Facebook, termasuk yang ada di Ambon ya, Pak Agus. Oke, saya kasih kesempatan Bapak Agus. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Jadi Shalom, selamat malam semua. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan Yesus, yang mana atas perkenan Tuhan saya bisa diundang, bisa hadir di studio ini untuk bagaimana kita berdiskusi atau kita sharing terkait dengan berdampak di dunia kerja ini. Jadi prinsipnya saya selaku aparatur sipil negara yang berlatar belakang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, ya, Institut Ilmu Pemerintahan yang belajar tentang pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, maka saya bersyukur sekali karena setelah dipercayakan Bapak Wali Kota Kupang, Bapak Jeffrey Riogore untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, saya punya prinsip bahwa hidup ini harus berdampak. Jabatan yang diberikan kepada saya ini, saya harus melayani banyak orang. Karena Dinas Dukcapil ini merupakan satu dinas pelayanan publik yang harus kita melayani masyarakat. Ini bentuk perhatian atau bentuk kehadiran negara, hadir untuk melayani warga negaranya atau masyarakat. Oleh karena itu, maka saya banyak sekali menanamkan nilai-nilai hati seorang hamba kepada staf saya, yang mana ini banyak yang saya dengar khotbah dari pendeta, saya baca buku. Itu kalau menjadi seorang pelayanan masyarakat tidak bisa memiliki hati seorang hamba, maka percuma aja kita bisa ada di dinas itu. Oleh karena itu, ketika saya dipercayakan menjabat sebagai Kepala Dinas Dukcapil, maka yang saya pertama lakukan di situ adalah menanamkan nilai-nilai itu yang tadi saya sampaikan. Nah, karena mental aparatur sipil negara itu kita harus tanamkan dulu. Ketika mereka memahami, menyadari bahwa mereka hadir di dinas ini untuk melayani masyarakat, maka itu kita sudah punya komitmen bersama untuk bagaimana dinas ini kita jalankan sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Karena di Dinas Dukcapil ini kita urus orang atau kita urus masyarakat dari lahir sampai dengan mati. Karena di situ kita urus namanya akte kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, akte perkawinan, akte perceraian, bahkan sampai pada akte kematian dan kartu tanda penduduk. Jadi istilahnya urus orang dari lahir sampai mati. Jadi itu benar-benar dinas yang terpadat di kota ini. Tiap hari itu saya bisa melayani masyarakat 300 sampai dengan 500 orang. Nah, bagaimana kalau tidak memiliki hati untuk melayani? Itu tidak mungkin. Sehingga teman-teman di dinas ini ketika ditanamkan nilai itu, mereka menyadari bahwa mereka ditempatkan di sini untuk melayani masyarakat. Sehingga saya bangga juga, artinya teman-teman saya di dinas ini punya semangat untuk melayani. Karena mereka menyadari itu. Ya, ini fungsi sebagai seorang leader ya, sebagai seorang pemimpin untuk menanamkan nilai itu. Namun leader harus menunjukkan contoh yang baik. Kalau leader hanya menanamkan terus tidak bisa melakukan, ya percuma. Karena saya juga pernah sebagai staf. Ketika saya sebagai staf, saya lihat pimpinan saya kalau hanya banyak omong saja terus dia tidak bisa melakukan apa-apa, saya juga akhirnya jadi cuek, jadi malas. Oleh karena itu, maka saya harus membuktikan dari diri saya, kedisiplinan saya. Masuk kantor, ya saya masuk kantor paling pertama dan pulang paling terakhir. Ya, kita ada beberapa yang pulang paling terakhir. Saya pastikan bahwa hari itu pekerjaan saya harus selesai, tinggal besok saya masuk kepada pekerjaan lain. Jadi saya tidak mau punya ada hutang pekerjaan. Nah, terkait dengan pelayanan di administrasi kependudukan, saya melihat bahwa administrasi kependudukan ini sangat penting di era saat ini. Sekarang mau melakukan apa saja harus menggunakan nomor induk kependudukan. Mau urus paspor, mau urus BPJS, mau urus SIM, semua harus menggunakan nomor induk kependudukan.
Oleh karena itu saya tanamkan kepada staf saya bilang ini adalah hak masyarakat, wajib hukumnya kita pemerintah melalui Dinas Dukcapil memberikan hak itu kepada masyarakat. Kalau kita tidak bisa berikan hak itu kepada masyarakat, makanya masyarakat juga pasti susah. Oleh karena itu tiap hari itu saya selalu masuk kantor pagi, saya briefing, kita berdoa sama-sama, dan terkadang saya yang pimpin doa, saya berdoa untuk minta tuntunan Tuhan. Karena Dinas Dukcapil sudah kerja benar bagaimanapun tetap pasti disalahkan oleh masyarakat. Karena namanya kebutuhan masyarakat. Dia tidak mau tahu masyarakat, dia datang harus terlayani, sementara kita layani bukan 1-2 orang. Kita layani banyak orang. Nah, oleh karena itu saya selalu bilang kepada masyarakat Kota Kupang bahwa jangan Bapak Ibu, saudara semua pada saat butuh baru datang urus di dinas ini. Ketika butuh baru datang urus di dinas ini, terjadi antrian yang cukup panjang ataupun terjadi penumpukan, maka itu akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi kepimpinan saya pastikan bahwa Adminduk itu bisa berjalan dengan baik. Baik, menarik Pak Agus, karena tadi saya sempat simak bahwa Pak Agus sangat kuat dengan filosofi yang dikatakan hati sebagai hamba, ya, hati sebagai hamba. Kalau kita ingat tokoh Isa Al-Masih, dia juga pernah memberikan statement itu bahwa aku datang bukan untuk melayani, tapi aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani dan memberikan nyawa bagi tebusan bagi banyak orang. Ini sesuatu yang menarik Pak Agus, karena hati sebagai hamba. Saya ingat bahwa dulu Korpri yang saya suka dengar itu adalah abdi negara. Jadi abdi masyarakat, hamba negara, hamba masyarakat. Kenapa Bapak Agus bisa sangat kuat dengan mentalitas hamba ini? Coba bisa cerita sedikit. Bagaimana sampai bisa kuat dengan Pak Agus punya mentalitas yang dinamakan mentalitas hamba, hati seorang hamba. Baik, terima kasih. Jadi gini, ini nilai-nilai yang saya dapatkan ketika mulai dari kecil orang tua saya menanamkan nilai itu. Ya, kami berasal dari keluarga yang bukan keluarga yang latar belakang ekonomi yang bagus. Kami keluarga sederhana yang dididik dengan kesederhanaan, tetapi nilai-nilai agama itu, nilai-nilai mengasihi itu yang ditanamkan oleh orang tua saya. Sehingga saya melihat daripada ibu saya hanya sebagai seorang bidan, ya, suster di rumah sakit GPM Ambon. Saya melihat kok mami ini kok selalu menolong orang, menolong orang sakit, orang melahirkan, mami menolong. Dan itu yang ditanamkan oleh kami orang tua kepada kami selaku anak-anak. Sehingga ketika satu saat saya juga waktu mau masuk STPDN itu kan saya harus mengurus surat-surat di dulu belum ada Dinas Dukcapil, masih di kecamatan. Ketika kami diperlakukan saat itu kok seperti ini gitu loh, kok pelayan mereka itu kok merasa bahwa mereka paling penting gitu loh, aparatur negara saat itu, PNS saat itu, kok mereka merasa bahwa kita butuh mereka gitu loh. Dan saya tanamkan nilai itu dalam diri saya bahwa ketika satu saat Tuhan izinkan saya untuk menjadi seperti mereka, saya akan rubah pola ini. Seperti ada ajakan Kristus yang tadi Kak Jem bilang bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Sehingga saya rubah mindset, pola ini saya rubah, saya tanamkan. Coba kalau posisi kita seperti masyarakat, ya, lalu masyarakat seperti kita, itu bagaimana perasaan? Ketika datang diperlakukan seperti itu, makanya saya tidak mau. Saya harus rubah. Saya pangkas itu yang namanya birokrasi yang berbelit. Apa susahnya sih menolong orang? Tidak susah. Kalau dia punya tanamkan nilai untuk mau menolong orang, pasti dia akan lakukan itu. Dan saya orangnya yang paling getol di dinas kependudukan. Saya tiap pagi pasti akan ambil waktu untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat yang datang bahwa tugas kita, kehadiran kita hanya untuk mau melayani masyarakat, bukan untuk bikin susah masyarakat. Luar biasa Pak Agus, karena tidak hanya menanam nilai kepada teman-teman yang ada di Dukcapil, tapi juga termasuk kepada masyarakat. Nah, saya bisa tahu Pak Agus, kira-kira nilai-nilai apa sih yang ditanamkan? Karena kalau saya melihat mereka itu bekerjanya itu mungkin sampai lewat jam makan mereka masih tetap duduk bekerja, dan itu
mereka tidak komplain itu. Coba Pak Agus bisa cerita sedikit. Baik, terima kasih. Jadi pertama-tama tuh saya bangga terhadap staf saya, ya, karena mereka lah baru kita semua bisa jadi gini. Dinas ini bisa mendapat penghargaan internasional standarisasi organisasi ISO. Dinas ini bisa mendapatkan nilai kelayakan kepatuhan tertinggi dari Ombudsman itu karena pegawai saya. Itulah nilai-nilai pelayanan, hati untuk melayani yang saya tanamkan kepada mereka, dan mereka menyadari itu. Bahkan mereka bekerja sampai lupa jam makan. Coba cek aja, Dinas Dukcapil ini tidak ada yang berhenti, yang stop, lalu untuk alasan istirahat makan siang. Tidak seperti itu. Jam bekerja, mereka bekerja sampai lupa makan siang. Terkadang mereka tuh saya lihat makan di pojok-pojok kantor, bawa makanan Tupperware isi lauk dan nasi di situ, mereka mojok-mojok baru mereka makan. Saya lihat mereka, saya senyum tapi hati saya sebenarnya sedih ya melihat mereka yang betul-betul mau melayani masyarakat. Mereka menyadari bahwa mereka ditempatkan di situ untuk melayani masyarakat. Karena saya selalu sebagai seorang pemimpin, saya tidak semata-mata bertindak bahwa saya sebagai seorang kepala kalian harus kerja sampai jam gini enggak. Saya juga harus bisa merangkul mereka. Di mana saya sebagai bertindak sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kakak, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang saudara yang bagaimana saya bisa menceritakan dari hati ke hati dengan mereka sehingga mereka bisa mau mengikuti apa yang saya mau. Di masa pandemi Covid ini, instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Dirjen, instruksi Menpan, bahkan Gubernur, Wali Kota untuk kita libur, kita bekerja dari rumah. Pakai sistem online, Facebook kita, akun kita, FB kita. Tetapi dinas, satu-satunya dinas yang masuk kantor tiap hari adalah Dinas Dukcapil. Dan saya tidak pernah libur, saya masuk kantor tiap hari. Nah, pegawai-pegawai ini kan pegang edaran itu, wah kita libur loh. Kenapa kita harus masuk? Ya karena peran leader, fungsi leader. Bagaimana kemampuan seorang leader mempengaruhi mereka, mengajak mereka untuk bagaimana kita memiliki hati seorang hamba tadi, kita mau melayani. Bagaimana kalau kita tidak datang di kantor, terus masyarakat membutuhkan, misalnya ada yang sakit, mau mengurus KTP atau kartu keluarga untuk tindak lanjuti kepada BPJS, mengurus BPJS, terus kita tidak ada, bagaimana itu orang yang sakit? Ya pasti meninggal dong, karena apalagi orang yang susah. Oleh karena itu saya selalu tanamkan, coba kalau posisi kita seperti mereka, ya atau mereka seperti kita, coba orang tua kita yang duduk di situ, apa hati perasaan kita. Oleh karena itu saya bilang, tolong kita tetap walaupun untuk dirjen seperti itu maupun pemerintah daerah, tetapi marilah kita masuk untuk mau melayani masyarakat. Oh, luar biasa. Nah, bagus. Tentunya pengalaman ini kan sebelum Pak Agus dipercayakan di dinas tersebut, tentu Pak Agus bisa lihat bagaimana teman-teman yang ada di Dukcapil itu seperti apa. Ya, kemudian sesudah Pak Agus ada di situ, apakah Pak Agus melihat teman-teman mereka mengalami perubahan? Dan kalau itu misalnya terjadi perubahan, artinya Bapak Agus itu sudah betul-betul berdampak terhadap mereka, sudah mempengaruhi mereka, tentu mempengaruhi ke arah yang lebih baik, hanya negatif tapi yang positif. Bagaimana Pak? Silakan. Jadi baik, sebelum saya dipercayakan Dinas Dukcapil, saya sering main ke Dinas Dukcapil karena dulu itu saya pernah sebelum sampai jadi Kadis Dukcapil, dulu tahun 2012 kalau tidak salah itu saya dipercayakan sebagai kepala bidang pendaftaran penduduk di Dinas Dukcapil. Saat itu saya menata dinas itu jadi baik. Setelah saya pindah, saya melihat bahwa kok ini dinas ini kok berubah gitu loh. Gitu. Akhirnya saya menganalisa bahwa ini memang peran daripada seorang leader. Kalau leadernya cuek, acu tak acu dengan pegawai, ya hasilnya seperti ini. Saya datang, pegawai tidak disiplin. Saya datang, saya lihat suka-suka mereka melayani masyarakat. Saya dalam hati saya, kalau Tuhan izinkan saya untuk bekerja lagi di dinas ini, saya akan rubah semuanya. Rubah mindset, pola pikir daripada stafnya, ya, menata sistemnya, jaringannya, semua. Saya tanya, apa yang memotivasi Pak Agus sehingga berpikir saya harus merubah ini kondisi? Ya karena ini instansi pelayanan masyarakat, instansi pelayanan publik. Kalau kita tidak merubah, maka mereka ya begitu-begitu aja. Kan Dinas Dukcapil dulu kan mendapat zona merah kalau tidak salah itu. Ya dari Ombudsman penilaian itu.
Sehingga saya bilang loh, kalau dinas ini seperti ini, kan saya lihat juga di Facebook, di media sosial, dinas ini yang paling sering istilahnya disorot lah. Masyarakat cuci maki ini dinas ini. Tapi saya berpikir gini, kalau kita berani untuk merubah ya sistem pelayanan, saya yakin pasti ini semua akan bisa berjalan dengan baik. Dan butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Saya merubah dinas ini bukan sekedar balik telapak tangan. Saya pernah datangi ombudsman. Ketika saya datang, masuk saya lihat kok kita dapat penilaian yang buruk dari ombudsman. Saya bentuk tim reformasi percepatan pelayanan publik di kantor dinas Dukcapil ini. Setelah saya bentuk tim ini, saya berkunjung ke ombudsman Pak Darius Bedadaton. Kalau malam ini lagi nonton pasti dia tahu. Saya datangi Pak Ketua Ombudsman, saya sampaikan, Pak Ketua, saya di dinas Dukcapil, saya mau dinas ini tahun depan, dari tahun 2019 itu saat itu. Saya mau tahun 2020 dinas ini mendapat pelayan zona hijau. Kasih dong saya punya resepnya, kasih ilmunya kepada saya mau merubah. Nah itu dikasih semua. Jadi saya minta, ya resepnya apa sih sampai kita, kenapa sampai kita buruk? Saya mau hijau, akhirnya dikasih. Saya pulang tim ini saya pimpin selama 9 bulan. Saya pimpin 9 bulan, saat itu saya masih sekretaris. Saya pimpin untuk bagaimana kita membuat ini, kita sudah dikasih loh. Masa kita nggak bisa juara, kita nggak bisa memperbaiki. Akhirnya dinas ini satu-satunya dinas yang mendapat penilaian hijau kemarin ya dari ombudsman. Nah, luar biasa Bapak Agus, karena tentunya dari apa yang ditampilkan oleh teman-teman media juga lewat penghargaan yang sudah diberikan, sudah diterima oleh Dinas Dukcapil Kota Kupang, ini sesuatu yang sangat membanggakan, dan katakanlah ini merupakan satu prestasi dari kepemimpinannya Bapak Agus di dinas ini. Dan apakah prestasi yang didapat ini karena ada pendeta yang dibilang bahwa musuh kita terbesar itu adalah prestasi terakhir kita. Karena ada orang yang sudah mencapai prestasi tertentu, kayaknya dia keasikan, justru terjadi drop Bapak Agus. Ya. Jadi maksudnya di sini dengan prestasi yang dicapai ini, saya percaya bahwa Bapak Agus semakin berdampak, semakin mempengaruhi komunitas di mana Pak Agus ada dinas tersebut. Dan tentunya itu kira-kira apa harapan Bapak Agus ke depan untuk dinas ini? Dari apa yang sudah dicapai ini, biasanya kan kalau sudah mencapai sesuatu udah puas. Nah, kalau menurut Pak Agus sendiri gimana? kalau baik, terima kasih. Jadi bagi saya selalu merasa belum puas. Ya, saya tidak boleh berbangga bahwa sudah dapat penghargaan, sudah baik, lalu sudah kita terlena. Tetapi saya tetap terus berusaha semaksimal mungkin bahwa dinas ini menjadi dinas pelayanan publik yang terbaik. Ya, karena inilah fungsi kita. Ya, kalau hidup tidak berdampak, hidup tidak bisa menjadi berkat buat orang lain, nggak usah hidup deh. Itu prinsip saya. Iya kan? Kalau hanya untuk hidup untuk diri sendiri, saya yakin tidak diberkati orang itu. Oleh karena itu, di kantor saya kalau ada orang yang suka mempersulit orang, saya datangi dia, saya bicara dengan dia bahwa kalau you masih seperti ini, ya jangan di sini gitu. Nah, harus tolong orang, melayani orang, membantu orang, dan saya tidak mau orang dipersulit itu di dinas Dukcapil. Misalnya datang urus satu surat, lalu misalnya kurang, ada satu lembar administrasi yang kurang, terus disuruh kembali, suruh pulang, urus lagi di kelurahan, urus di RT, RW dulu baru datang, itu saya paling marah. Saya belum baca di Perpres 96, disitulah putus mata rantai. Namanya online, berarti harus cepat. Ya, Anda bayangkan, Anda suruh orang ini pulang, dia buru-buru, terus dia naik ojek, dia celaka. Akhirnya muncul apa? Celaka karena disuruh pulang oleh pegawai dinas Dukcapil, ambil surat ini dari RT. Itu yang saya nggak suka. Ya, memang RT RW itu membantu kita pemerintah ya. Ya, lurah pun demikian. Tetapi ini kan zamannya sudah berubah. Zamannya sudah berubah gitu loh. Sekarang masyarakat langsung punya akses ke dinas Dukcapil tanpa melalui RT, tanpa melalui RW, tanpa melalui
lurah. Nah, tugas kita di Dinas Dukcapil ini, ya, setelah kita memberikan pelayanan kepada mereka, KTP mereka, kita hanya punya tugas menyampaikan bahwa nanti tolong pulang lapor di RT, ya, bahwa lapor di RT, lapor di RW bahwa Bapak sudah penduduk sini, sehingga diketahui dan dicatat dalam buku registrasi daripada RT RW. Gitu. Luar biasa. Pak Agus, selama ini kira-kira ada tidak tantangan-tantangan ya dihadapi oleh Pak Agus, apakah itu di dalam sendiri, masih juga dari luar, ada kira-kira tantangan tersebut, dan kiat-kiat apa yang Pak Agus bisa antisipasi dengan kondisi-kondisi yang tidak diharapkan, bisa berbagi sedikit? Jadi baik, memang ketika masuk itu tantangan ada. Ketika saya masuk itu tantangan cukup luar biasa, dan itu terjadi. Pengeluhan masyarakat cukup banyak. Karena di Dinas Dukcapil itu selain operator KTP, operator kartu identitas anak, kartu keluarga, operator akta kelahiran, akta kematian, ada satu yang dinamakan pegawai itu apa seperti ADB, administrator database. Itu ibaratnya jantungnya Dukcapil. Seluruhnya itu tergantung yang bersangkutan. Nah, karena dia dikasih akses ya oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya di Dukcapil, untuk bisa mengakses semua. Nah, sehingga ini yang tantangan berat saya dari situ. Setiap masyarakat datang urus selalu disuruh pulang. Katanya datanya beginilah, datanya Tantangan dalam. Tantangan lah, itu dari dalam. Kalau dari luar? Sebentar. Jadi sebagai seorang pemimpin, saya harus bisa mengambil keputusan. Kalau terus ADB seperti ini, ya, ini bisa berdampak buruk kepada dinas ini. Karena suka-suka dia mau masuk atau mau tidak, kita tidak bisa marah dia. Berani kita marah dia bisa remote ini sistem dari handphonenya dia, dari rumah dia gitu loh. Dan itu sudah terjadi berulang kali. Dan itu penyakit ADB di seluruh Indonesia seperti itu. Kepala dinas tidak berani marah, tidak berani ambil tindakan tegas apabila ADB Pak Onar, orang Kupang bilang. Tapi saya tidak. Ketika ADB ini onar dan mengancam untuk mundur, saya bilang kalau itu pilihanmu, saya kan gak suruh kamu mundur, silakan. Saya bisa menciptakan, melahirkan ADB lain. Pemimpin yang sukses itu pemimpin bisa melahirkan pemimpin. Iya. Oleh karena itu saya menciptakan itu ADB baru, dan ADB sekarang udah sangat luar biasa, sehingga kurangi pengeluhan di Dinas Dukcapil ini gitu loh. Itu tantangan dari dalam. Karena mereka merasa bahwa mereka yang mengetahui seluruh beluk ini, sistem jaringan semua, mereka bisa matikan sistem kita. Nah ini kan mati, ini pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sebagai seorang pemimpin saya menganut paham atau bahwa saya tegas dalam memimpin, saya disiplin dalam bekerja, tetapi saya juga harus fleksibel. Ya, ketika pegawai salah, saya harus menyatakan bahwa you salah. Tapi kalau ketika you benar dan you prestasi, saya harus memberikan apresiasi. Itu sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin tidak boleh sama sekali merasa dirinya hebat. Gak boleh, dia harus rendah hati. Yang terpenting adalah takut akan Tuhan. Itu kunci dari semua, itu takut Tuhan. Kalau saya takut Tuhan berarti kerjanya udah ngawur. Kompas saya hanya Tuhan. Itu kompas saya. Jadi itu tantangan dari dalam. Kalau tantangan dari luar, masyarakat ini sendiri. Masyarakat, dia punya urusan harus beres. Siapa tahu ada hal-hal teknis yang memang sulit untuk kita selesaikan. Contohnya seperti misalnya dia mau KTP-nya dia jadi, ya, atau kartu keluarganya jadi. Sementara dia punya KTP ada misalnya contohnya di Flores Timur, tetapi dia datang dia mau urus KTP Kupang, nggak bisa dong. Sistem kita terkunci. Kita hanya bisa bilang kembali ke Flores Timur untuk mengurus yang namanya surat keterangan pindah warga negara Indonesia atau SKPWNI. Dasar surat itu baru nomor yang dikeluarkan dari Flores Timur, baru kita bisa akses data kita. Nah itu yang kadang-kadang mereka tidak memahami, mereka mau datang langsung jadi gitu loh. Ketika kita lama melayani, mereka bilang Dukcapil makan gaji buta, Dukcapil tidak profesional. Ya tetapi harus sabar, kita harus menjelaskan kepada mereka. Tantangan juga seperti misalnya alat rusak. Ya kan kita ini kan ya seperti beberapa hari lalu kan saya umumkan di media sosial dan seluruh grup yang ada bahwa terjadi kerusakan alat pencetakan, ya, karet rotator itu rusak. Nah, dan memang namanya mesin pasti dia rusak gitu loh. Karena ini sudah pakai juga sudah overtime yang sangat ya berlebihan.
dan saya harus berani mengumumkan itu kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu. Jangan sampai masyarakat tidak tahu. Ketika saya tidak umumkan, tiba-tiba saya menyatakan alat rusak, pasti itu adalah alasan yang klasik, alasan yang dibuat oleh Dinas Dukcapil. Mereka ini memang dari dulu tidak pernah berubah. Tidak bisa. Kalau saya transparansi, ketika rusak saya sampaikan rusak. Dan puji Tuhan karet tadi itu rotator sudah datang, besok kita perbaiki. Kalau sudah selesai saya langsung besoknya saya akan umumkan bahwa alat pencetakan sudah selesai dan hari Jumat kita bisa melayani masyarakat lagi. Karena gini, prinsip saya, ketika masyarakat bahagia, masyarakat senang, saya pun ikut senang dan bahagia. Itu prinsip loh. Ya. Karena kita adalah bagian daripada masyarakat. Oke, poin ini yang dikatakan ketika masyarakat senang, ketika masyarakat bahagia, ya Bapak Agus sendiri senang. Dan justru entry point di sini, disitulah Pak Agus sedang memberi dampak yang baik kepada masyarakat. Mengingat waktu pelayanan pencetakan KTP kalau tidak salah di Markas Brimob yang berlangsung mungkin 3 hari sampai terjadi kemacetan, ada belasan ribu yang ini, dan orang-orang pun mereka cukup kagum dan terinspirasi dengan apa yang dilakukan oleh Pak Agus. Dan pada waktu orang-orang terinspirasi, sebenarnya pada waktu itu Bapak Agus sedang berdampak pada mereka, sedang mempengaruhi mereka dengan cara yang benar, sehingga pengaruh yang Pak Agus berikan itu pengaruh yang positif. Dan saya yakin bahwa mungkin katakanlah generasi muda ini kalau bisa mengikuti ini, maka ini juga menjadi inspirasi bagi mereka, bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk mereka pun paling tidak bisa melakukan seperti mungkin yang Bapak Agus lakukan. Nah, kita akan masuk di pada bagian akhir bincang-bincang kita lewat Empower Night malam hari ini, Pak Agus. Kira-kira kalau Pak Agus sudah bisa menjadi berkat, berdampak di dinas Bapak Agus pimpin juga ke masyarakat, saya lebih konsen dengan bagaimana dengan generasi yang baru, generasi muda. Kira-kira apa kira-kira yang jadi pemikiran Bapak Agus untuk bagaimana juga kehidupannya Bapak Agus bisa jadi berkat untuk generasi muda yang ada. Ya, Pak Agus masih terhitung muda juga, tapi dengan action yang terjadi ini itu berdampak, menginspirasi. Bagaimana Pak Agus kira-kira berpikir untuk, termasuk juga kan ada Pak Agus dikaruniai 2 orang anak, ada Naldo dan juga Naldi. Jadi bagaimana kira-kira barisan apa yang Pak Agus bisa berikan menyangkut apa yang sudah dilakukan oleh Pak Agus, generasi baru, generasi muda. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya mau katakan buat kita semua yang nonton malam ini bahwa sebenarnya guru atau inspirasi saya adalah Pak Jimmy Mumu. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau banyak menanamkan nilai-nilai ini kepada saya. Sehingga kalau pertanyaan tadi, saya akhirnya punya pemikiran beberapa waktu lalu. Saya punya pemikiran untuk saya mau membuat satu buku ya, atau autobiografi yang saya akan mewariskan ini kepada generasi-generasi muda, ya, kepada anak-anak saya, kepada semua orang, ya, tentang perjalanan hidup saya, perjalanan karir saya, ya, khususnya lebih dititikberatkan kepada Dinas Dukcapil pelayanan ini. Dan saya mau membuat buku itu, dan saya akhirnya sudah diskusi dengan teman-teman saya, dengan beberapa pakar untuk bagaimana kita membuat buku ini. Dan buku ini kalau memang tidak ada halangan, itu dalam 6 bulan ke depan buku ini sudah di launching. Dan ya semacam tulislah tentang autobiografi saya dengan judul mungkin adalah melayani adalah kehormatan. Sehingga generasi ini nambah tadi itu. Ya. Dan ini juga karena inspirasi dari Pak Jimmy Mumu ya. Saya banyak bertanya, banyak belajar dari beliau ya. Karena saya punya prinsip gini. Tuhan ciptakan kita masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan kita ya. Talenta yang saya tidak miliki tetapi ada pada orang lain, ada pada si A, si B, si C. Kalau kita saling melengkapi, maka itu menjadi satu kekuatan yang cukup kuat bagi kita. Oleh karena itu sebagai pemimpin saya juga tidak boleh gengsi.
Saya tidak boleh berpikir bahwa saya maha tahu, tidak boleh. Saya harus bisa bertanya pada anak buah. Ketika saya tidak tahu, saya bertanya. Saya bisa bertanya kepada teman saya, kakak saya, sahabat saya, ini gimana sih? Itu pun dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya tidak pernah merasa cemburu dengan kesuksesan orang lain. Saya tidak pernah merasa cemburu, jujur saya katakan. Karena ketika orang lain sukses, saya senang loh. Orang ini kok sukses? Saya datang tanyai, kenapa lu sukses? Kasih dong resep buat saya biar saya juga sukses. Bukan dia sukses terus mulai cerita belakang. Dia ini begini, enggak. Kalau ketika kita sudah cerita ke orang lain, maka saya yakin saat itu berkat Tuhan akan jauh dari kita. Ya, itulah nilai-nilai yang saya dapatkan dan saya tanamkan kepada anak-anak saya. Jadi ini pikirannya ini sudah jauh ke depan. Ya, kalau memang Tuhan percayakan saya lebih jabatan lebih daripada ini, saya mau tolong orang aja. Ya. Saya mau jadi berkat buat banyak orang. Ya, menyangkut buku tadi itu kan Ya. sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena saya kira itu akan jadi berkat bagi generasi muda kalau Ya. buku itu sudah selesai dan mereka bisa baca Ya. autobiografi yang menjadi pengalaman hidup dari Ya. Pak Agus mungkin sejak memulai karir di Ya. dunia pemerintahan, yang ada pendeta yang berkata bahwa kita merampok generasi kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu kepada mereka. Jadi artinya begini, Pak Agus tidak hanya berdampak untuk saat ini, untuk apa yang dipercayakan kepada Pak Agus di kantor, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, tapi juga Pak Agus berpikir untuk, walaupun ya kita tidak tahu sampai kapan nanti Tuhan panggil pulang Pak Agus, tapi kalau adanya buku itu sesuatu yang luar biasa, karena itu dokumen yang dimana walaupun mungkin Pak Agus sudah tidak ada, tapi lewat buku itu juga dapat menjadi pembelajaran, inspirasi yang dapat memberikan dampak kepada generasi muda. Karena saya sendiri sangat terbeban juga dengan generasi muda. Nah, kira-kira bagaimana? Ada pesan tidak untuk Bapak Agus buat generasi muda hari-hari ini, saat ini yang tentunya mereka juga masih melangkah jauh lagi ke depan. Kira-kira gimana khusus untuk anak-anak muda ini? Pak Agus, silakan. Baik. Pesan saya kepada anak-anak muda, ya, jangan takut gagal. Pesan saya. Kegagalan itu adalah pengalaman untuk melangkah lebih baik. Ya. Ketika kita gagal, kita tidak boleh putus asa dan kita jangan sampai menyalahkan Tuhan. Saya punya pengalaman, ya. Ini minta maaf ke Jim, saya bisa 2 menit. Ketika anak saya Ronaldo Riri Mase yang sekarang menjadi Madya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ketika dia melakukan tes IPDN tahun 2018 dan dia lolos ke Jatinangor untuk melaksanakan Bantuhir, di situ ada 12 orang anak-anak NTT yang pulang, salah satunya Naldo. Nah, saat itu sebagai orang tua pasti saya terpukul, ya, saya kecewa, saya sedih. Tetapi saya menguatkan diri saya bahwa apa yang Tuhan lakukan itu baik adanya. Saya menasihati anak saya bahwa jangan menyalahkan Tuhan, berdoa. Semua Tuhan punya maksud yang baik, rencana untuk kamu. Tahun depan tidak ada kata lain, coba lagi. Dan akhirnya dia coba dan Tuhan izinkan dia masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak muda, ya, hidup ini harus berdampak. Hidup ini harus menjadi berkat buat banyak orang. Jangan berpikir apa yang kita menolong orang, jangan berpikir apa yang harus kita dapat, ya. Tetapi yakinlah Tuhan dengan cara Tuhan akan memberkati kita, memberikan berkat buat kita. Berbuatlah yang terbaik. Saya punya prinsip ini. Ketika saya tanamkan nilai-nilai kebaikan, saya menolong orang, melayani banyak orang, bahwa saya akan mendapat berkat dari Tuhan dengan cara Tuhan, dan anak-anak saya akan diberkati. Itulah. Karena itu yang ditanamkan oleh orang tua saya. Mami saya masih hidup. Selalu saya lihat dia dulu tolong orang, ya berdampak kepada kami anak-anaknya. Ketiga anaknya sukses dan berhasil gitu loh. Karena apa? Ini nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Oleh karena itu anak-anak muda tidak usah tanggung-tanggung, bekerja dengan kalian punya profesi masing-masing, dimanapun kalian bekerja, kalian harus menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Sekali lagi, jangan takut gagal, ya.
maju terus, pantang mundur. Tuhan Yesus memberkati anak-anak muda, dan saya sebagai kader muda pun juga ikut bangga kalau misalnya anak-anak muda ini bisa besok-besok tampil menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Agus buat malam hari ini, karena lewat sharing pada malam hari ini tentang bagaimana kehidupan Bapak Agus di tempatnya bekerja saat ini, yang tentunya sesuai dengan topik kita pada malam hari ini, bagaimana kita berdampak di dunia kerja kita. Jadi anak-anak muda yang seringkali kita berpikir, khususnya anak-anak muda yang mungkin di dalam gereja lebih fokus untuk melayani di gereja, untuk antusias, tetapi di luar gereja mungkin engkau sedang sekolah, sedang kuliah, atau sudah bekerja, tapi biar di situ engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah, ya. Karena saya percaya Pak Agus menjadi perwakilan kerajaan Allah di Dinas Dukcapil saat ini. Pak Agus sedang dipercayakan sebagai gembala di jemaat Dukcapil yang berjumlah sekitar 78, ya Pak Agus. Kalau Yesus pernah bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ada 3 kali, dan jawaban Yesus selalu sama, gembalakanlah domba-dombamu. Jadi apa yang Pak Agus lakukan itu adalah mengembalakan domba-domba, yaitu teman-teman di Dukcapil dengan menanam nilai-nilai. Sementara nilai-nilai itu ditanam, kehidupan dijalani bersama-sama. Sementara itu pengaruh Pak Agus sudah mulai masuk kepada mereka, dan sampai saat ini saya yakin bahwa mungkin mereka menyaksikan semua nih, kan mereka menyaksikan ini Pak Agus. Mereka saksikan. Tadi di grup kantor saya sudah sampaikan. Iya. Ya. Nah, inilah yang menjadi poin kita, bagaimana kita, Bapak Ibu yang di rumah, di mana saja Bapak Ibu berada, anak-anak muda, bahwa di mana saja kita berada, apapun yang dipercayakan kepada kita, maka biar kita ambil itu sebagai satu kepercayaan Tuhan berikan, dan di situ menjadi kesempatan buat kita untuk kita mengeluarkan seluruh potensi kita, ya, melepaskan seluruh potensi kita. Karena seperti saya dahului tadi, bahwa kepada kita Tuhan sudah kasih karunia, Tuhan sudah kasih hikmat, Tuhan sudah kasih bakat, kemampuan, seperti tadi yang menyangkut orang kunci yang jadi jantungnya di Dukcapil itu sebenarnya kalau mungkin dapat yang lain sudah bisa buntu di situ. Tapi itulah ada hikmat yang Tuhan berikan, dan bagaimana kita bisa keluarkan. Karena saya percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan kalau kita mau lepaskan itu untuk kebermanfaatan komunitas kita, di mana kita berdampak di situ, maka saya yakin Tuhan akan berikan hikmat yang baru, potensi-potensi yang belum muncul, itu bisa muncul. Karena waktu kita berdampak, kita habis-habisan, ya seperti satu perkataan begini, hidup penuh, mati kosong. Jadi waktu kita keluarkan semua, kita mau berdampak, ya, potensi kita, sampai waktu Tuhan panggil pulang kita sudah kosong. Dan itulah maksud Tuhan untuk ciptakan kita lahir di bumi ini adalah untuk kita menjadi, ya ini yang sering kali Pak Agus katakan, menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini biar kita berdampak di mana saja kita berada. Kita mencapai satu kesuksesan, maka itu akan juga berpengaruh kepada orang lain, itu akan berdampak kepada orang lain. Dan tentunya jangan kita sombong kalau kita mencapai kesuksesan, kita berhasil, karena waktu kita sombong mungkin disitulah awal kejatuhan. Seperti dalam kitab suci katakan bahwa awal kejahatan Tuhan itu adalah kesombongan. Dan saya percaya kita semua diberkati pada malam hari ini. Tentunya atas nama komunitas kami Gloria Ministry Kupang mengucapkan terima kasih banyak buat Bapak Agus yang bisa hadir malam hari ini, yang juga sudah memberkati kami di studio dan seluruh pendengar yang ada. Ya, kita terus berdoa supaya siapapun kita, dimanapun Tuhan taruh kita, biarlah kita berdampak di dunia kerja kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini, dan mengakhiri Empower Night pada malam hari ini, maka saya akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena
malam hari ini kami boleh duduk bersama, kami sharing tentang bagaimana perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya buat Bapak Agus yang malam hari ini boleh menjadi narasumber kami untuk topik kami di malam hari ini, bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, berdampak di dunia kerja kami masing-masing. Sebagaimana firman-Mu bahwa biar kami menjadi garam dan terang, dan itulah yang kami sedang lakukan hari-hari ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah lewat sharing dalam Empower Night malam hari ini, kami pun dapat diperlengkapi, kami mungkin mendapatkan pencerahan, kami pun mungkin mendapatkan inspirasi, ataupun hikmat-hikmat dari apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Agus Tridimase, maupun apa yang hamba-Mu sudah sharing di awal tadi Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan ini, seluruh pendengar, seluruh pemirsa yang menyaksikan Empower Night kami malam hari ini, biar Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka juga dapat diberikan anugerah rahmat Tuhan untuk dapat memiliki kesempatan-kesempatan yang Tuhan mungkin percayakan kepada mereka. Dan biarlah pada waktu mereka dipercayakan, maka biarlah mereka memiliki hati hamba yang dimana mau melayani. Karena pada saat kami melayani, maka disitulah kami sedang berdampak, memberikan pengaruh-pengaruh yang positif. Karena kami sedang meneladani Raja kami, Tuhan kami, yaitu Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yang mau datang dari surga, merendahkan diri, menjadi sama seperti manusia, dan taat bahkan mati demi untuk supaya kami dapat dipulihkan, untuk kami dikembalikan kepada posisi kami yang semula. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Agus dan keluarganya, Engkau juga memberkati, sehingga untuk rencana ke depan, biar Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang mengadakan, dan biar Engkau yang terus bertambah-tambah, dan biar kami semakin berkurang-kurang. Kami berdoa buat teman-teman di studio, teman-teman media yang sudah sejak tadi sore mempersiapkan untuk kami malam hari ini. Engkau juga memberkati mereka, berkati setiap pekerjaan mereka, berkati untuk keluarga mereka, untuk rencana-rencana mereka ke depan Tuhan. Engkau buka jalan, biar Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini, dalam nama Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu, Pak Saudara semua, di mana saja Anda berada, dan biarlah kiranya kita terus menangkap apa yang sudah kita bisa tangkap pada malam hari ini, dan biar kita aplikasikan dalam kehidupan kita, baik di keluarga kita, di tempat kita bekerja, di tempat usaha, ataupun di mana saja kita berada. Sampai kita berjumpa pada kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap pakai masker. Salam sehat, dan biarlah Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Selamat malam. God bless you. Ya. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Bagus ya.